Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pria tua berjubah emas dan yang lainnya menjadi pucat dan gemetar. Itu hanya sedikit kesalahpahaman sebelumnya, tetapi Anda membunuh orang di setiap kesempatan, dan Anda tidak masuk akal. Seorang wanita berkata dengan marah. Suyi berkata, aku pernah menyelamatkan hidupmu sebelumnya, bukan? Wanita itu berkata, anugerah menyelamatkan hidupku, tentu saja aku bersyukur. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sekarang, aku tidak membutuhkan rasa terima kasihmu. Sebuah ki pedang jatuh dari langit, ditusukkan dari atas kepala wanita itu, lalu wanita itu seperti bambu yang terbelah, tubuhnya retak, dan jiwanya tersebar. Saya menyelamatkan Anda, hanya berpikir bahwa jika Anda dapat mengambil inisiatif untuk menundukkan kepala dan meminta maaf dan membayar harga untuk kesalahan Anda, saya akan memaafkan Anda dan mengampuni hidupmu, tapi sekarang aku sadar itu berlebihan. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia dan klan roh ular ba tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Meskipun dia membenci tindakan satu sama lain sebelumnya, dia tidak berniat untuk saling membunuh. Tapi sekarang sepertinya dia akhirnya terlalu banyak berpikir. Satu-satunya lelaki tua berjubah emas yang tersisa dan raja abadi lainnya ngeri dan berbalik dan melarikan diri. Tapi mereka berdua terbunuh oleh energi pedang. Melihat semua ini, Qilong Daojun mau tidak mau terkejut dengan cara Suyi. Ketika kita bertemu di Pasar Naga Hitam, Lord Dijun hanyalah basis budidaya kosmopolitan. Hanya kurang dari 2 tahun sejak Lord Dijun dapat dengan mudah menenangkan Kil Raja Abadi saat ini. Qilong Daojun bergumam di dalam hatinya, rumor itu benar, Tuan Raja hari ini tidak mungkin menempatkan Raja Abadi di matanya. Suyi tidak memiliki emosi seperti itu. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya, dan 3 manik-manik dao undet yang tertinggal di tanah di kejauhan jatuh ke tangannya. Harta aneh ini berwarna abu-abu, seukuran kepalan tangan bayi, dan mengandung kekuatan 3 hukum dao yang berbeda. Segera setelah Suyi Luo mengidentifikasinya, dia mengenali bahwa ketiga hukum dao adalah dao korupsi, dao haus darah, dan dao yin sa. Namun, di mata Suyi, makna mendalam ini hanya dapat digambarkan sebagai arus masuk. Namun, bagaimanapun juga, undet dao orb sangat langka, dan ada kegunaan magis lainnya, yang dapat digunakan sebagai senjata atau alkimia, karena mengandung hukum dao, nilainya itu juga jauh melampaui materi ilahi yang langka itu. Qilong Daojun juga mulai mengumpulkan rampasan yang ditinggalkan oleh 4 raja abadi. Tapi kebanyakan adalah harta yang tidak disukai Suyi. Faktanya, baginya hari ini, harta tingkat raja abadi, apakah itu pil obat atau senjata ajaib, tidak lagi berguna. Untungnya, di antara rampasan ini, ada 6 manik-manik undet lengkap. 3 manik-manik dao mengandung makna mendalam yang sama dari dao, yaitu jalan haus darah, sedangkan 3 lainnya mengandung yin melahap, nether thunder, dan purifying fire masing-masing cara yang bagus. Hampir semua berhubungan dengan undet. Inilah sebabnya harta ini disebut Daozu mayat hidup. Ambil ini. Suyi memberikan semua harta itu kepada Daojun Qilong. Sebagai penguasa pasar naga hitam, bahkan jika Qilong Daojun tidak membutuhkan harta ini, dia dapat menjualnya dengan harga yang bagus. Sebentar lagi, keduanya beraksi lagi. Hah! Tiba-tiba, Suyi sepertinya merasakan sesuatu, menoleh untuk melihat dari mana dia berasal, tetapi melihat kabut hitam memenuhi udara dan tidak melihat apa-apa. Tuanku, apakah Anda menemukan sesuatu? Jantung Qilong Daojun membeku. Sebelumnya, seseorang seharusnya mengawasiku secara diam-diam. Suyi sedikit mengernyit, namun, pihak lain harus mahir dalam beberapa teknik pelarian misterius, dan dia akan menghilang dalam sekejap. Ayo lupakan saja. Menggelengkan kepalanya, Suyi terus bergerak maju. Qilong Daojun menjadi waspada di dalam hatinya. Dia tidak menyadarinya sama sekali sebelumnya, dapat dilihat bahwa orang yang diam-diam menonton sama sekali bukan orang biasa. Sampai mereka menghilang di kedalaman kabut hitam. Di luar reruntuhan mayat kuno, cahaya dan bayangan hitam misterius menembus langit seperti teleportasi. Perhatikan baik-baik, ini adalah burung aneh dengan lampu listrik hitam di sekujur tubuhnya. Mengerikan.
Membunuh Raja Abadi seperti merobek lukisan, apakah pria itu adalah eksistensi Taiji? 4 tetua tingkat Raja Abadi dari klan spiritual ular bas semuanya menderita. Jika berita itu menyebar kembali ke klan mereka, gangguan apa yang akan ditimbulkannya? Singkatnya, reruntuhan mayat kuno ini tidak bisa ditinggalkan. Teman-teman, jika kamu tinggal lebih lama lagi, kamu akan kehilangan nyawamu kapan saja. Untungnya, Lao Su lolos dengan cepat. Burung aneh itu mengepakkan sayapnya dan segera menghilang di atas Laut Cina Timur yang luas. Keruntuhan mayat kuno. Gunung Wusheng tingginya 30.000 zang, seperti naga, megah dan curam. Gunung ini diselimuti oleh fragmen hukum abadi yang kejam dan kacau sepanjang tahun, padat, seperti aliran deras yang mengamuk, bercampur dengan teror. Mulai dari kaki gunung, semakin tinggi Anda pergi, semakin kuat fragmen hukum keabadian yang ditutupi, dan semakin menakutkan kekuatan yang dilepaskan. Menurut rumor, selama orang kuat yang meninggal di reruntuhan mayat kuno akan kehilangan hukum keabadian, mereka akan berkumpul di Wusheng Gunung. Selama bertahun-tahun, hukum keabadian yang dikumpulkan di Gunung Wusheng menjadi semakin kompleks dan kejam. Dikatakan bahwa kepingan-kepingan hukum keabadian yang terkumpul di puncak gunung keabadian tertinggal setelah jatuhnya sosok Taijing yang menginjakkan kaki di atas jalan abadi, dan kekuatannya begitu menakutkan sehingga tak terbayangkan sampai pada titik. Saat ini, lokasinya berada di lereng Gunung Wusheng. Di sebuah tebing dengan jarak 1000 kaki, sebuah lampu teratai hitam dengan jarak 10 kaki digantung. Lampu teratai memiliki 36 kelopak yang mekar penuh. Ada nyala api hitam di sumbunya. Pecahan hukum abadi seperti air pasang, lurus seperti air terjun yang mengamuk dan ganas, terus-menerus menabrak dari ketinggian, lampu teratai hitam bergetar hebat, bersenandung. Sebagian besar fragmen hukum ditentang, dan sebagian kecil dari fragmen hukum dikumpulkan oleh lampu teratai hitam dan dilebur dalam nyala api sumbu yang ganas. Saat fragmen jalan itu meleleh, mereka secara bertahap berkumpul di bagian bawah sumbu menjadi lapisan kekuatan sumber jalan yang tebal, megah, dan murni. Ada 7 raja abadi yang menjalankan lampu teratai hitam. Yang terlemah memiliki basis kultivasi jangka menengah alam hebat, dan yang terkuat memiliki basis kultivasi alam ajaib kesempurnaan agung. Mereka berasal dari klan spiritual Kuiniu dan istana abadi Bixiao. Sejak setengah bulan yang lalu, mereka telah memasuki reruntuhan mayat kuno dan langsung menempati tempat tersebut. Dan tidak jauh dari situ, ada seorang pria kekar dan kekar berdiri di sana. Orang ini mengenakan jubah hitam, dengan janggut dan rambut seperti tombak, dan mata seperti matahari yang terik. Fragmen hukum yang mengamuk ditekan, dan itu tidak mungkin untuk mendekati daerah ini. Chu Yunjia, Zai Dou membaca. Sejak malapetaka melanda dunia di era Xianyun, Chu Yunjia berada di pengasingan, dan tidak ada cerita tentang dia yang pernah beredar di dunia. Tapi sekarang, dia muncul di gunung tak bernyawa ini, mengendalikan situasi secara keseluruhan, dan bekerja dengan 9 raja abadi untuk mengumpulkan pecahan jalan yang tercakup di sini. Jika saya tidak terkena bencana abadi dan vitalitas saya rusak parah, saya akan mampu mendaki ke puncak gunung ini dan mengumpulkan bagian-bagian dari hukum Taijing itu. Chu Yunjia menatap puncak gunung, jejak penyesalan muncul di matanya, dan dia menghela nafas dalam hati. Selesai. Seorang raja peri tiba-tiba berteriak kegirangan. Saya melihat bagian bawah lentera teratai hitam, sumber jalan berkumpul di bagian bawah, kini telah mengembun dan menyusut, berubah menjadi manik aura kacau. Ini adalah manik penyempurnaan. Semacam harta dunia yang dipadatkan dengan melebur berbagai fragmen jalan tingkat Raja Peri dan menyerap kekuatan sumber jalan. Di dunia luar, Anda tidak bisa melihat harta karun seperti itu sama sekali. Tanpa dia, terlalu langka, terlalu langka. Bahkan jika karakter Taijing tidak digunakan, mereka dapat dianggap sebagai harta yang diturunkan ke generasi mendatang. Berkemas dan istirahatlah. Chu Yunjia berbicara dengan suara yang dalam. Bagus. Segera, 7 raja abadi bergabung untuk menyingkirkan manik-manik dao pemurnian dan lampu teratai hitam, dan kemudian mengambil waktu untuk menelan ramuan untuk memulihkan kekuatan fisik.
Tidak perlu diragukan lagi, kali ini jika tidak ada kekuatan tingkat Taiwu seperti Chu Yunjia, dengan kekuatan 7 Raja Abadi ini, mereka mungkin tidak bisa naik ke tempat ini. Gunung. Fragmen hukum abadi yang kejam sangat menakutkan, mereka dapat menghancurkan tubuh mereka kapan saja, membuat mereka menyebarkan jiwa mereka, dan mati di sini. Ini telah terjadi lebih dari sekali di masa lalu. Beberapa Raja Abadi mencoba mendaki gunung ini untuk mengumpulkan fragmen keabadian dan menyingkat manik-manik pemurnian Dao, tetapi mereka mati secara tragis di gunung ini, bahkan tulang pun tidak tersisa. Sudah ada 3, dan kita akan pergi setelah mengumpulkan 9. Chu Yunjia membuka mulutnya. Di tengah jalan mendaki gunung ini, meskipun dia bisa menekan pecahan keabadian yang kejam itu dengan Taoismenya, dia tidak tahan setelah waktu yang lama. Semua mengangguk. Dengan Dao Refinement Badge, itu sudah cukup untuk memungkinkan keabadian tak tertandingi dari klan kami untuk mewujudkan alam Dao yang indah dan membangun fondasi pertama di dunia Raja Abadi kelas. Seseorang menantikannya. Ya, manik-manik penyempurnaan Dao misterius dan tidak dapat diprediksi. Mereka mengumpulkan sumber paling murni dan paling murni dari Dao tingkat Raja Abadi. Hanya beberapa dari mereka yang dapat membantu Raja Abadi santai. Buktikan negeri ajaib. Kali ini, berkat leluhur Yunjia, dia mengambil risiko dipukul oleh para dewa dan datang ke sini bersama kami, jika tidak, kami sendiri yang bisa, jangan lakukan itu. Tepat. Sayangnya, putra suci Cubatian menghilang secara misterius di konferensi perburuan surgawi. Menurut analisis para tetua klan, kemungkinan besar dia adalah dibunuh oleh Nasuyi. Jika tidak, dengan bakat dan latar belakangnya, dia hanya perlu memperbaiki satu manik penyempurnaan Dao, dan dia bisa menjadi Raja Abadi yang tak tertandingi yang dapat menguasai alam yang sama saat dia melangkah ke negeri ajaib. Seseorang menghela nafas. Berbicara tentang Cubatian, Raja-Raja Abadi itu semuanya menunjukkan niat membunuh. Mereka telah menyimpulkan bahwa hilangnya aneh Cubatian terkait dengan Suyi. Jangan khawatir, lusa kemarin, saya menerima kabar dari klan bahwa putra Suyi telah datang ke Laut Cina Timur dan sekarang dicari oleh berbagai kekuatan. Kedua dia harus mati. Chu Yunjia berbicara dengan acuh tak acuh, tidak merahasiakan niat membunuhnya. Pada saat ini, tawa tiba-tiba datang dari kaki gunung. Hai. Terkekeh, menunjukkan sikap meremehkan. Chu Yunjia dan yang lainnya semua memandang mereka. Seorang pria dan seorang wanita muncul di kaki gunung. Pria itu mengenakan jubah polos, dengan sanggul di kepalanya, dan labu anggur kuning tergantung di pinggangnya. Wanita itu selembut anak perempuan, kulitnya seputih salju dan sebening kristal, rambut panjangnya yang lembut dan tebal semburat merah, dan sepasang mata yang jernih adalah emas. Kenapa kamu tertawa? Mata Chu Yunjia seperti pedang tajam saat dia melirik Suyi. Ada juga niat membunuh yang kuat di alis 7 Raja Abadi lainnya. Saya menertawakan keinginan dan angan-angan saya. Suyi mendaki gunung. Pedakan. Rangkaian hukum seperti gelombang pasang yang tak terhitung banyaknya diganggu dan dihancurkan. Tapi semuanya gagal. Karena saat Suyi berjalan, sosoknya menghilang seperti teleportasi, menghilang tanpa suara, dan kemudian muncul di tempat yang lebih tinggi dari udara tipis, tergantung pada hukum itu aliran puing-puing tidak seperti apa-apa. Rasanya seperti memasuki tanah kosong. Cilong Daojun tinggal di kaki gunung. Chu Yunjia sedikit terpejam, gerakan yang luar biasa. Hati-hati, ada yang salah dengan orang ini. Transmisi suara Chu Yunjia ke orang lain. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening ketika dia melihat Suyi yang sedang berjalan, dan berkata, anak muda, kamu tampaknya memusuhi kami, mengapa itu? Dia bingung. Terprovokasi tanpa alasan bukanlah hal yang wajar. Yang lebih tidak biasa adalah siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa mereka berasal dari Istana Abadi Bixiao dan klan Roh Kuiniu. Selain orang tuanya yang berpangkat Taiwu, ada juga tokoh teratas di antara 7 Raja Abadi. Jika itu orang lain, siapa yang berani memprovokasi mereka seperti ini? Lihatlah seluruh Laut Cina Timur, saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukannya. Namun, seorang pemuda aneh mengejek mereka secara terbuka dan berjalan ke arah mereka, yang tentu saja terlalu aneh.
Tidak hanya Chu Yunjia, tetapi 7 raja abadi lainnya juga memperhatikan ini, dan mereka semua sedikit curiga, dan diam-diam bangkit dari meditasi, siap menunggu. Kenapa? Su Yi memikirkannya sebentar, dan berkata dengan serius, karena kalian meludahkan darah. Semuanya. Chu Yunjia menolak niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya, dan berkata dengan senyum marah, mulut berdarah. Apa maksudmu dengan ini? Su Yi membalik telapak tangannya. Chu Batian yang mengalami koma muncul. Anaknya. Ada yang kaget. Semua orang juga berubah. Su Yi berkata, dia belum mati, tetapi kamu mengatakan dia mati di tanganku, bukankah ini berdarah? Kamu Su Yi. Chu Yunjia akhirnya bereaksi, penuh dengan niat membunuh. Semua orang menatap tak percaya. Saya baru saja berbicara tentang orang ini, tetapi dalam sekejap mata, pemuda yang mengubah dunia ini muncul. Siapa yang tidak kaget? Su Yi membalik telapak tangannya, menyingkirkan Chu Batian lagi, dan berkata, ya, ini aku, sebelum kamu mengancamku untuk datang ke Laut Cina Timur kali ini, ditakdirkan untuk menjadi ada kematian tetapi bukan kehidupan, mengapa ini tidak berdarah? Ekspresi semua orang berubah-ubah untuk sementara waktu. Su Yi. Dia tidak hanya muncul dengan cara yang megah, tetapi juga datang ke Gunung Wusheng untuk menanyai mereka. Variabel semacam itu membuat mereka sedikit bingung. Tidak takut. Saya bingung, apakah orang ini benar-benar tidak takut mati? Perhatikan bahwa mereka memiliki Chu Yunjia dan kekuatan tingkat Taiwu lainnya yang bertanggung jawab. Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk berteriak sekeras itu? Di kaki gunung, mata Cilong Daojun sedikit aneh. Tapi nyatanya mereka tidak memperhatikan orang-orang itu. Saat Lord Emperor mengungkapkan identitasnya dengan tenang, itu berarti dia tidak berniat untuk membiarkan siapapun hadir. Melihat Su Yi akan datang ke tengah gunung ini, Chu Yunjia tiba-tiba mencibir. Mulut darah menyembur orang. Bukan, nama tempat ini Wushengshan, artinya mati tanpa kehidupan. Apa bedanya kamu dengan kematian? Ledakan. Suara itu masih bergema, dan dia memimpin, melemparkan palu perak raksasa, dan membombardirnya dengan ganas. Kekosongan terkoyak. Hujan fragmen hukum di dekatnya meledak ke 10 arah. Palu raksasa adalah harta karun peringkat Taiwu, kekuatannya yang dahsyat adalah kekacauan yang mengerikan. Namun sosok Su Yi menghilang begitu saja, membuat tembakan ini sia-sia. Hah! Wajah Chu Yunjia sedikit berubah. Dalam benaknya, dia tidak bisa lagi menangkap jejak Su Yi. Pengalaman bertahun-tahun dalam pertempuran dan pertempuran membuatnya waspada untuk pertama kalinya, dan tubuhnya meraung keras, menunjukkan Dao Guang defensif yang agung. Palu raksasa perak itu tersapu ke sekelilingnya, membentuk wilayah Dao, yang menggelegar, menutupi kekosongan di dekatnya. Tapi hampir bersamaan terdengar teriakan. Chu Yunjia tiba-tiba menoleh. Saya melihat seorang raja peri di kejauhan, dan tubuhnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi awan darah. Serangan ini sama sekali tidak dapat dibedakan dari pembunuhan mendadak, tidak hanya Chu Yunjia yang tidak bisa bereaksi. Bahkan Immortal King lainnya kaget dan ketakutan. Yang paling menakutkan adalah mereka belum bisa menemukan jejak Su Yi. Setiap orang merasa merinding di punggung dan rambut di hati. Keajaiban apa ini? Diam, datang dan pergi tanpa jejak, lebih menakutkan daripada teleportasi. Lagi pula, saat berteleportasi, itu akan menyebabkan fluktuasi kekuatan ruang, dan seberapa cepat pun itu dapat segera dideteksi. Tapi Su Yi berbeda. Dia datang dan pergi tanpa menimbulkan gerakan apapun, dan seolah-olah muncul di tempat yang berbeda setiap saat tanpa diketahui. Aktif. Chu Yunjia berteriak keras, dan ranah Tao yang didukung olehnya tiba-tiba meluas, sepenuhnya menutupi setengah gunung, dan melindungi 6 raja abadi di dalamnya. Tapi aku masih belum melihat Su Yi. Ini membuat wajah Chu Yunjia muram. Dia adalah seniman bela diri yang hebat. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi melacak jejak seorang pemuda, yang membuatnya berbau berbahaya dan merasa sedikit tidak enak. Ledakan. Di Gunung Wusheng, fragmen hukum itu seperti aliran deras yang ganas, terus-menerus dibombardir, dan domain Dao yang dirilis oleh Chu Yunjia terkena.
Tekanan Chu Yunjia meningkat tajam. Kekuatan fragmen hukum, meskipun tidak mematikan, sangat kejam dan tidak ada habisnya. Selama dia tetap berada di domain si Fang Dao, dia akan dibombardir semua waktu. Itu juga akan memakan Taoisme Chu Yunjia, dan itu tidak akan bertahan lama. Kalian semua mendesak lampu pengumpul Ming Lian bersama-sama, dan mengungsi dari Gunung Wusheng bersamaku terlebih dahulu. Chu Yunjia membuat keputusan, setelah itu, kalian semua mengambil tindakan untuk menangkap wanita itu, membuat suara, dan membawa ular keluar dari lubang. Su Yi berani muncul, aku akan menangkapnya sesegera mungkin. Bunuh. Bagus. Raja abadi lainnya setuju. Ledakan. Energi pedang menebas dengan keras pada domain Dao itu. Kekuatan yang terkandung dalam pedang Qi begitu sombong sehingga membuat domain Dao bergolak dan bergoyang, memicu gelombang fluktuasi cahaya Dao yang bergelombang. Sosok Chu Yunjia gemetar, seluruh tubuhnya bergejolak dengan darah, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Perlu dicatat bahwa, alam Dao, ini diringkas oleh kekuatan hukum tatanan Taiwunya, yang jauh dari sebanding dengan alam Dao keabadian alam raja. Tapi sekarang, itu diguncang oleh pedang. Tunggu reaksi Chu Yunjia. Boom, ledakan, ledakan. Satu demi satu, pedang Qi yang menembus langit muncul, lurus seperti pelangi yang jatuh dari 9 langit, dan menabrak domain Dao. Setiap pedang cukup kuat untuk membuat Immortal King putus asa. Ketika Qi pedang padat ini menebas, Rao Chu Yunjia menembak dengan seluruh kekuatannya, dan domain Dao juga mengalami dampak serius. Seperti dunia kecil yang dihancurkan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh dunia. Bahkan jika retakan ini segera diperbaiki, mereka telah menunjukkan tanda-tanda tidak dapat ditopang, dan mereka akan terbalik dan runtuh kapan saja. Bagaimana bisa? Dia hanya peri, apakah dia sudah memiliki kekuatan untuk menggoyahkan kekuatan peringkat Taiwu? Ada yang kaget. Su Yi, kamu keluar. Mengapa menyembunyikan kepalamu dan menyembunyikan ekormu dan tidak berani melihat siapapun? Seseorang berteriak, wajahnya membiru, dan amarahnya tak terhingga. Karena dari awal hingga akhir, saya melihat pedang Qi jatuh seperti galaksi 9 hari, tetapi saya tidak dapat melihat di mana sosok Su Yi berada. Leluhur, cepat pergi dari sini dulu. Seseorang dalam keadaan terdesak dan menyadari bahwa situasinya buruk. Sekarang mereka tidak hanya menebas dengan energi pedang Su Yi yang menakutkan, tetapi mereka juga dibombardir oleh semburan fragmen hukum. Bagaimana mungkin Chu Yunjia tidak mau mengungsi? Tapi dia tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu. Dia mencoba yang terbaik untuk menjalankan domain Dao, dan nyaris tidak memblokir pemboman badai, dan tidak ada kesempatan untuk mengungsi dalam waktu singkat. Tiba-tiba, mata Chu Yunjia tajam, dan kegilaan muncul. Kalian semua menjalankan Ming Lotus Gathering Lamp dengan sekuat tenaga, coba bertahan sebentar, aku akan membunuh wanita itu. Berbicara, dia melintas dan bergegas menuju kaki gunung. Tanpa dia, wilayah Dao hancur seperti gelembung. Pada saat hidup dan mati ini, 6 Raja Abadi putus asa, menggunakan cara mereka sendiri untuk menekan bagian bawah kotak, dan melakukan segala upaya untuk mendesak teratai gelap mengumpulkan lampu semangat. Kelopak harta karun ini mekar lapis demi lapis, dan nyala api hitam muncul dari sumbu, melepaskan kekuatan mengerikan, menyapu 10 penjuru. Pada saat yang sama, Chu Yunjia berantakan, dan dia mengenakan langkah-langkah Taiwu dan melonjak dengan keras, seperti kilat hitam yang cepat dan ganas, dan datang ke Cilong Daojun dalam sekejap. Mati. Menamparnya dengan telapak tangan, dan kekosongan itu runtuh. Meskipun Cilong Daojun sangat tenang, dia masih dikejutkan oleh kekuatan yang dilepaskan oleh telapak tangan ini, dan rambutnya ngeri. Bagaimanapun, ini adalah alam eksistensi. Bahkan jika dia sudah menjadi Great Perfection of Wonderful Realm, dia hanya selangkah lagi dari Taijing. Tapi satu langkah ini bedanya. Tiba-tiba, sebuah ki pedang muncul dari udara tipis di depan Cilong Daojun, seperti semburan yang menggulung langit, menebas ke arah Chu Yunjia. Ledakan. Tabrakan yang menghancurkan bumi bergema. Sepotong energi pedang itu berfluktuasi dengan hebat, dan meskipun akhirnya runtuh, itu secara paksa memblokir telapak tangan kekuatan penuh Chu Yunjia.
Pria itu Suyi, dapatkah dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir pukulan yang telah kucoba dengan seluruh kekuatanku? Jantung Chu Yunjia bergetar, tidak bisa dipercaya. Tujuannya bukan untuk membunuh Qilong Daojun, tetapi untuk membuat keributan dan memancing Suyi keluar dari persembunyiannya. Tapi dia tidak menyangka Suyi begitu kejam. Kekuatan itu jauh lebih menakutkan daripada rumor. Dentang. Nyanyian pedang tiba-tiba bergema di belakang Chu Yunjia. Chu Yunjia tidak ragu-ragu, tidak menoleh ke belakang, dan membunuh Qilong Daojun lagi. Seperti putus asa. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.